Kasus penangkapan Peggy Setiawan alias Peron dalam dugaan pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 telah memicu perdebatan publik terkait kemungkinan salah tangkap. Polda Jawa Barat menegaskan bahwa Peggy adalah pelaku berdasarkan bukti-bukti dokumen identitas, meskipun Peggy sendiri membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ibu Peggy, Kartini, yakin bahwa polisi telah menangkap orang yang salah dengan menyebut sejumlah ketidaksesuaian dalam penangkapan, seperti lokasi Peggy pada saat kejadian, ciri-ciri fisik, dan perbedaan nama serta alamat. Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, menegaskan bahwa seluruh tersangka dalam kasus ini sudah diproses dan keterlibatan mereka telah dibuktikan di pengadilan. Kasus ini semakin rumit dengan adanya pengakuan dari narapidana lain yang mengaku salah tangkap juga, menambah keraguan dan memicu pertanyaan lebih lanjut tentang keadilan dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam video ini akan dibahas 2 poin, yaitu yang pertama, perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap, dan yang kedua adalah hak korban salah tangkap. Simak penjelasannya di video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Penangkapan adalah tindakan penyidik untuk membatasi kebebasan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini diatur dalam pasal 1 butir 20 KUHP yang berbunyi, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar hukum penangkapan dijelaskan dalam pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Salah tangkap terjadi ketika seseorang ditangkap tanpa dasar bukti yang cukup atau tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Penangkapan yang salah bisa terjadi karena kesalahan identifikasi atau kesalahan dalam penerapan hukumnya. Kesalahan ini dapat menimbulkan kerugian bagi individu yang ditangkap secara tidak sah. Adapun perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban adalah melalui mekanisme pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menilai sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Ketentuan mengenai pra-peradilan diatur dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Dan B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Artinya, keberatan terhadap proses penangkapan, penahanan, permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi dapat diajukan melalui mekanisme pra-peradilan. Tidak cukup sampai di situ, dengan adanya putusan MK nomor 21/PUU-12/2014, maka pasal 77 huruf A KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Artinya, jika ada yang merasa keberatan terhadap penetapan status sebagai tersangka, penggeledahan maupun penyitaan, maka dapat mengajukan pra-peradilan. Seseorang yang merasa ditangkap tanpa dasar hukum yang cukup atau prosedur yang benar dapat mengajukan permohonan pra-peradilan. Korban yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau akibat kekeliruan memiliki hak untuk menuntut negara atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Korban yang salah tangkap berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1 butir 22 KUHP yang menyatakan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Rahmat Riono, ganti kerugian meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, pengembalian pada keadaan semula, misalnya dalam hal nama baik.
Kemudian yang kedua, menanggung biaya yang ditimbulkan, misalnya biaya pengobatan akibat luka-luka. Yang ketiga adalah penggantian senilai tertentu dalam kasus meninggal dunia atau cacat tetap. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penggantian atas kehilangan potensi, misalnya kehilangan penghasilan atau karir. Permohonan ganti kerugian diajukan ke pengadilan. Jika disetujui, pembayaran ganti kerugian harus dilakukan dalam waktu 14 hari sesuai dengan pasal 11 PP nomor 92 tahun 2015. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Hal ini berlaku jika seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena adanya kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Dasar hukum rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHP dan pengertiannya dijelaskan dalam pasal 1 butir 23 KUHP yang berbunyi, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, rehabilitasi pada intinya adalah hak seseorang untuk dipulihkan kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya karena adanya kesalahan prosedur dalam proses penegakan hukum. Proses rehabilitasi berbeda tergantung apakah perkara tersebut diajukan ke pengadilan negeri atau tidak. Untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ketentuan pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mengatur bahwa ayat 1, seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian di ayat 2, rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dengan demikian, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum akan otomatis mendapatkan rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tersebut. Kalimat dalam putusan pengadilan biasanya berbunyi, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Well, salah tangkap adalah masalah serius yang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tepat dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus dugaan salah tangkap dalam pembunuhan Vina di Cirebon juga menjadi gambaran bahwa adanya potensi kesalahan dalam proses hukum dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu yang tidak bersalah. Mekanisme perlindungan hukum seperti pra-peradilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi yang diatur dalam KUHP memberikan jalan bagi korban untuk menuntut keadilan dan pemulihan atas hak-haknya. Proses ini menekankan bahwa penangkapan dan penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai dengan prosedur hukum, serta memastikan bahwa korban kesalahan penegakan hukum mendapatkan kompensasi yang adil dan pemulihan atas nama baik serta martabatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!